Di sini keunggulannya kita budidaya bisa kos minimal gitu. Makanya untuk kayak pemula kayak saya kesini gitu. Soalnya kan yang kita tahu untuk usaha ditambah itu biayanya mahal gitu, Bu. 100 juta belum bisa nambah kita. Kalau di sini udah bisa, satu kolam udah bisa gitu. Ya makanya dulu habis lulus langsung ke Purworejo gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi guys. Apa kabar? Semoga semuanya selalu dalam keadaan bahagia, sehat dan sejahtera tentunya. Dalam kesempatan kali ini saya akan coba mengangkat profil seorang pengusaha muda yang berasal dari Pasar Minggu. Maksudnya adalah dari Poltek AUP Pasar Minggu yang saat itu pernah bernama AUP, kemudian menjadi STP, ya, kemudian sekarang menjadi Poltek AUP. Ya. Beliau bernama Kevin Warisenta, ya, seorang anak Binjai, ya, kelahiran tahun 1995, 14 Januari tahun 1995, dan beliau bersekolah di SD Balai Kasih Langkat, kemudian di SMP 2 Kuala Langkat, kemudian melanjutkan di SMA 2 Binjai. Kalau kita melihat track recordnya selama di sekolah, beliau ini adalah seorang aktivis, ya. Dan beliau ini adalah seorang ketua OSIS baik di SMP maupun di SMA. Dan kemudian masuk di STP Jakarta pun beliau seorang yang aktivis. Beliau pernah menjadi seorang Poltar, ya, Polisi Resimen Batalion 7 Mahajaya Jakarta, dan beliau juga pernah menjadi seorang Danton dan juga seorang Danki di Batalion 7 AUP Jakarta Resimen Mahajaya. Demikian sekilas tentang aktivitas di sekolah. Selepas kuliah lulus, kemudian wisuda dan langsung terjun menjadi seorang wira swastawan, ya, seorang wirausaha. Salut sekali buat beliau. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi banyak orang, ya. Inspirasi bagi adik-adiknya tentunya, dan juga menjadi inspirasi bagi kami yang tua-tua ini, bahwa Poltek AUP bisa melahirkan seorang wirausaha yang handal. Kemudian beliau juga pernah punya pengalaman, ya, saat mungkin PKL, ya, atau mungkin KIPA. Beliau bekerja di pembesaran udang Faname dan juga pernah menjadi seorang distributor dari probiotik. Demikian sekilas info tentang Kevin Warisenta STRPI, Sains Terapan Perikanan, ya, dari AUP Angkatan 49 tahun 2013, ya. Ya, angkatan tahun 2013 atau angkatan 49 lebih familiarnya di Poltek AUP. Mari kita lanjutkan bincang-bincang kita dengan beliau bersama Ibu Sri Lestari Wuri Andayani, angkatan 20, angkatan 84. Jadi ini adalah orang tuanya, ya, mau belajar sama anaknya. Mari kita lanjutkan dalam istilah Kebo Nyusu Gudel. Kan di sini kan dulu saya juga survei sih, Bu. Sebelum terjun ke tambak kan survei. Di sini keunggulannya kita budidaya bisa kos minimal gitu. Makanya untuk kayak pemula kayak saya kesini gitu. Soalnya kan yang kita tahu untuk usaha ditambah itu biayanya mahal gitu, Bu. 100 juta belum bisa nambah kita. Kalau di sini udah bisa, satu kolam udah bisa gitu. Ya makanya dulu habis lulus langsung ke Purworejo gitu.
Bisa cerita mulai dari PKL sampai wisuda dan kerja nih. Kalau cerita gimana ini Pak? Nah, cerita PKL di mana? Kalau kemudian, saya PKL-nya di tugas akhir dulu di Tambak Pak Haji Buntara, Pak Agueng Ujung Kulon. Nah, di Ujung Kulon Pandeglang Banten. Ya. Nah, di situ prakteknya hampir 10 bulan, Pak. Jadi dua ngikutin di situ 2 siklus. Betul-betul di lapangan. Sebelum lulus, Bu. PKL berarti lama Ya, sekali. PKL. Hitungannya 2 kali kan, Bu. Sebelumnya kan ada PKL integrasi. Itu program baru ya. ada integrasi, ada PKL KIPA kan gitu, karya ilmiah praktek akhir. Nah, itu yang lama. Ya? Iya. Di situ terus ya. Iya, saya nyambung gitu. Soalnya dosen pembimbing nyuruh udah balik lagi dimantepin gitu. Dosen bimbingnya kalau boleh tahu siapa? Bu Sri Budiani. Oh, Bu Sri Budiani sama siapa? Sama Pak Dr. Wartono. Pak Dr. Wartono. Oh, oke, Almarhum. mantap. Terus setelah lulus wisuda tahun berapa, bulan apa? Wisuda bulan September, tanggal 6 September 6 September hampir tahun sama. 2017. Ke 2017. Purworejo itu tanggal 10. Jadi 4 hari Pak di kampus Pak. Nah, Habis di itu kampus langsung 4 ke hari Purworejo. setelah wisuda nggak langsung pulang rumah tapi Nggak langsung pulang ke rumah, nggak langsung cari kerja, langsung ke Purworejo. Nah, Tujuan ini langsung Purworejo. ini gimana ini masalah permodalan, kok berani banget ini bisa Gimana, Pak? langsung nambah nih sejarahnya ini Sebelum sejarahnya. permodalan, Oh. Pak langsung tahu Purworejo. Langsung. Ya, Pengen jadi kan- Purworejo. Kan Ujung Kulon Jawa Barat. Ujung Kulon Banten. Iya, maksudnya Iya, gitu. Banten Jawa Barat. Ya. Tahu sini kan dari teman itu tugas akhirnya itu di sebelah desa sini gitu. Jadi ya kontek-kontekan lah gitu. Jadi mulai ada Jadi gambaran ya. begitu ada selesai praktek, survei dulu ke sini gitu, Bu. Belum lulus ya. Sebelum lulus itu udah survei ke sini. Dan kebetulan kan ada juga temen nambah di sini ya, kita main ke sini lah hitungannya gitu. Nah, survei ke sini langsung nemu lahan ini ya dulu gitu. Kosong gitu. Bu. Kosong, masih belum bentuk, Bu, yang bawah-bawah. Enggak, maksudnya belum bentuk tapi sudah kolam. Udah kolam tapi ya banyak renovasinya. Iya lah, tapi artinya bukan kosongan, tapi udah Bukan, bentuk kolam. udah ada bentukannya tapi kan kolam yang di bawah sana nggak layak. Kita benerin total. Berapa mulai dulu? Berapa? Kalau dulu awalnya cuma isi 2 kolam baru nambah-nambah Kolam gitu. tuh yang udah Yang renovasinya sedikit ya. iya. Tadi jawab Pak Ahmad Mulyana tadi. Hmm. Modal awalnya dari berapa dan dari mana? Kalau kita kan dulu ada program dari kementerian dulu, Bu. Heeh. Nah, itu ada new entrepreneur. Oh. Kita masukin proposal. Tapi Dari lama itu, prosesnya. Pak, masih Bu ini sih ya. Iya, Bu gimana? Susi ya? Enggak, ya masih Bu kan? Susi, Jadi iya, dia masih Bu progresif Susi, ya memang iya. untuk hal yang kayak gitu. Heeh. Oke, terus Terus untuk yang starternya itu kita patungan rame-rame dulu. Ada berapa? Ada 15 orang mungkin. Nah, patungan kita yang ngelola gitu sama teman-teman. sama teman-teman. Itu dulu berarti Itulah dulu- cikal bakalnya, ada yang udah mulai tambah-tambah sendiri kan. Kayak makanya lingkup sini kan kita semua gitu. Lingkup di sini yang punya anak UP itu yang ada berapa kolam ya? Yang anak UP di sini, anak STP 25 kolam, Bu. Yang di sini. berarti waktu kasih masuk kan belum listrik, belum sampai sini. Belum. Jadi diesel semua. Diesel semua, Oh, awal diesel diesel semua. semua. Awal diesel semua. Berapa Vin waktu itu investasi awal? Yang kamu pegang uang gitu. Pergi ke Waktu Purworejo. waktu 2 kolam itu Pergi ke Purworejo saya pegang uang 40 juta, Bu. untuk main 2 kolam itu. Tapi gede juga untuk orang baru lulus dari mana tuh? Saya kan dulu dari kambing saya, Bu. Sebdi kan dulu di kampus tapi saya melihara kambing di luar gitu. Oh. Nah, Pantesan ini jenggotnya juga dari kambing. jadi investasinya kambing saya Udah, dulu. Ada. kamu udah punya jiwa itu ya? Di mana ini? Di Malang mana? Ini dari uang saku orang tua. Saya dapat Oh. dari kalau uang saku orang tua dari bantuan kan dari kampus kan ada bantuan daerah, ada dulu 10 juta saya putarin ke situ gitu, Bu.
Gitu. Di Malang itu. Iya, di Dikambing, Malang. dipelihara Iya, di sana. pelihara di sana. Terus alhamdulillah dikasih untung ya. Iya, alhamdulillah Ada kan. untung itu. Oh dari situ. Oh jadi memang sejak di kampus memang udah punya pikiran Udah Bu, saya berusaha ya. tujuan kuliah itu tujuannya dulu nyari jurusannya Bu. Itu jurusan apa yang bisa saya masukin, begitu lulus nggak nyari kerja ilmunya bisa dipakai. Pilihan saya perikanan, peternakan dan pertanian gitu. Nah itu, jadi 3 itu tujuan saya dulu gitu. Tepat sekali Anda memilih diklat AUP pada saat zaman saya. Kalau sekarang Poltek AUP. Mantap. Mudah-mudahan ini menjadi inspirasi Amin. bagi generasi muda yang mungkin selepas SMA ya. Nggak usah bingung, nggak usah ragu. Masuk cari ke pasar minggu Poltek AUP, insya Allah jadi pengusaha. Demikian Bu. Ada mungkin kesan-kesan dengan pengusaha muda ini? Ya kesannya pertama tadi kan yang diceritainnya kan yang enak-enak, tapi sebetulnya enak-enak itu kan memberi inspirasi semangat ya. Dari semangat itulah sebetulnya yang harus dipertahankan adalah kekuatan tasnya. Jadi bertahan dengan apa? Tas itu apa? Jadi kita harus kuat. Persisten ya. Harus kuat. Jadi setelah punya obsesi itu gitu apa tujuan itu kemudian ya dipertahankan, dan walaupun pasti ada ini ya biaya-biaya yang harus dibayar ya selain 40 juta tadi gitu ya. Tapi dengan ketekunannya alhamdulillah kan memang terbukti gitu ya, terbukti bisa survive. Makanya si Gudel harus si kita nih Kebo harus nyusu sampai Gudel. Nah ini dia si kebun nyusu Gudel. nyusu Kebun nyusu Gudel. Jadi dalam arti juga apa sebagai terutama dari sisi ini ya kekuatan dia langsung bisa berentrepreneur itu karena tidak mudah ya, mungkin begitu Pak Ya. Yana. Ya memang ini adalah anak kita Bu. Lahiran tahun berapa lah? 95 saya Pak. 95. Iya. Anak kita Ini jadi luar biasa. kebunnya nyusu Gudel. Ya kebun nyusu Gudel. Tapi ini menjadikan suatu inspirasi buat teman-teman. Ya, Betul. ya. Mudah-mudahan Baik yang tua maupun yang muda. ya betul. Semangat tetap, optimis tetap. Tetap, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan alhamdulillahnya Bu, saya bisa ketemu Pak Ahmad di sini. Alhamdulillah. Ketemu senior di sini gitu. Alhamdulillahnya itu juga. Jadi ada support system juga gitu Bu dari senior gitu. Dari apa ya namanya ya, dari kerekatan Iya, itu dari ya. alma mater ya Dari kan. alma mater, ya. Jadi ada support system lah. Termasuk Soalnya kita saya. Termasuk saya yang 33 tahun tidak berkomunikasi, pagi-pagi ditelepon langsung sekarang saja Ri. Mumpung ada waktu. Dan saya pikir kayaknya sulit nyari kesempatan sekarang saja, ya sudahlah dengan lelah-lelah karena kemarin baru pulang dari Jakarta. Ya dan gitu. Termasuk saya disupport. Tidak ada sesuatu yang ibaratnya tidak disengaja gitu. Semua everything by design. Tidak ada yang kebetulan istilahnya itu. Bahkan daun yang gugur dari pohon itu juga Allah sudah mengatur. Begitu kan Bu Ustaz? belajar, tidak adaptasi lingkungan mungkin bisa dibilang. Tapi hasilnya sekedar untuk BEP. Sekedar untuk BEP. Benar-benar BEP dan kamu bisa hidup. Iya, cuma paling ya bisa dibilang cuma BEP lah gitu. Bisa dibilang Apa BEP. waktu itu kendalanya? Belum tahu ngambil, bisa dibilang kita link belum ada gitu Bu. Jadi ngambil benur kemana yang bagus, kira-kira kemana, pakan gimana, ya kayak gini obat-obatan nyari di mana, itu kan dulu masih buta kita pertama di sini. Jadi seadanya gitu. Jadi bibit juga ngikut sama warga sini gitu, nitip ya berapa ribu lah, cuma gitu-gitu. Jadi kita nggak ada langsung. Kalau sekarang kan kita langsung ngambil akses ke hatchery langsung gitu. Jadi lebih bisa ngontrol kita untuk kualitasnya. Link itu kan untuk bisnisnya ya. Iya Bu. Tapi kesulitan di pengendalian budidayanya waktu itu gimana? Sehingga Kesulitan hanya itu BPP. misalnya ngambil butuh barang ini kita nggak tahu ngambil di mana gitu Bu. Butuh kapur nih, misalnya kayak Om ya tadi nggak tahu beli di mana. Jadi kan agak susah. Kita tahu nih tambak kita ini kurangnya ini dan butuhnya ini, tapi kita nggak bisa ngadain barang. Tapi sebenarnya punya duit ya, cuman nggak Bisa tahu. iya, ada tapi nggak tahu belinya di mana. Cuma akses untuk
kemana sih nyarinya gitu. Itu satu yang kurang. Oh, jadi agak Iya, agak dalam susah. di sini. Iya. Artinya links tadi secara tidak langsung kemudian mempengaruhi dropping supply barang. Iya, yang supply continue. kebutuhan kita. Itu yang akhirnya mempengaruhi. Iya, sini, mempengaruhi. ya. Tapi secara keilmuan sendiri kamu mau memutuskan untuk oke aku mau memulai bertambah itu memang sudah optimis memulai. Sudah optimis ya, tapi kan mungkin pengalaman di lapangan kan yang dulu saya pertama mulai sama yang sekarang kan pasti berbeda. Insting kita, oh ini gitu kan pasti berbeda. Mungkin itu juga saya ngelihatnya sih itu, Bu. Pertama dulu. 3 kali itu ya. Iya, kan. Begitu kita tebar kan masih bingung nih, apa nih tahapan yang perlu saya lakukan kan gitu juga. Walaupun kita udah pernah ditambak ataupun belajar ditambak praktek, kita pegang langsung beda rasanya, Bu. Gelagapan juga. Duit sendiri lagi ya. Enggak maksudnya gini. Iya, duit teman-teman lagi gitu kan. Nanti kalau habis gimana nih gitu. Tapi ya saya cuma optimis aja sih. Orang yang konsisten pasti berhasil gitu aja sih, Bu, pegangan saya. Itu ya. Iya, cuma itu aja saya, Bu. Orang yang Konsisten konsisten di itu bidang istiqomah berarti ya? Iya, istiqomah, Pak. Pasti sukses. Jadi kalau itu nggak bisa lepas dari duit dong. Gimana, Pak? Nggak bisa lepas dari duit. Maksudnya gimana, Pak? D. Ah. Satu harus kita berdoa. Iya, oh ya. Nah, yang Doa, kedua usaha, adalah usaha, ikhtiar, istiqomah, Iya, benar, kan? tawakal. Jadi duit ya. Iya, iya, betul, Oke. betul. Tapi mungkin Yan yang kita harus mungkin contoh dan mungkin sebarluaskan tadi semangat untuk berwirausaha itu emang sudah dia tanamkan ya. Ya betul. Dan itu tidak semua orang mendapatkan dan berani seperti itu. Keberanian Iya. itu kan terbukti 4 hari setelah wisuda langsung. Dan saya yakin beliau ini suatu saat nanti menjadi miliarder. Amin. Oh, amin. Kita lihat nanti ya, kita Amin, ya saksikan. Dan mudah-mudahan tetap I ya. I tadi ya. Tetap di I dan T ya. Iya. Iya. Karena itu juga kata Mas Yana tadi waktu saya tanya. Itu sekarang webinar gini-gini nggak bisa, Rik. Kalau masih punya tambah, masih itu tuh disingkir. Jadi ternyata popularitas itu berpengaruh. Jadi mendingan nggak usah. Jadi artinya ternyata kan istiqomah dan ketawakalan itu kan. Mudah-mudahan sih itu nanti setahun lagi kita ketemu udah ini ya. Insya Allah Udah apa, Bu? udah berubah. Sudah berubah. Kalau nggak miliarder semi-miliarder. Paling tidak sudah berkeluarga, Bu. atau ini atau paling tidak sudah lebih apa ya, lebih ininya lebih kok Saya pernah ngisi lebih juga, Bu. kuat lagi. Ngisi webinar di kampus. Iya, ini pernah ngisi. Diundang sama kampus AUP. Karena ini Iya, karena keberanian kamu Iya. ini ya, karena ini dibanding dengan ilmu sainsnya sendiri ini tidak kalah menarik. Betul. Sainsnya sih mungkin bisa dipelajari, bisa di ini, tapi keberanian langsung. Dan sekarang kan eranya itu ya. iya, Eranya apalagi kampus kan menghidupkan. menjolakkan wirausaha. Ini kan memang eranya Entrepreneur gitu. Ya, Mas Sandiaga Uno ini kan memang menggalakkan ini. Dan saya pikir juga emang negara nggak akan mampu menghidupi penduduknya gitu. Yang bisa ya para entrepreneur ini. Senang saya bersyukur, terima kasih Yana tadi bersedia dan langsung mampu sekarang, Ri. Ya, dan betul-betul subhanallah, benar tadi memang udah garis Allah ya kita ketemu di sini. Dan ternyata Ya. orang Binjai, Orang Binjai. ternyata orang Binjai Langkat. yang biasa kita lewat-lewatin. Ya, kalau langsung kan lewat Binjai dulu, lewat Tugu dulu ya. Iya. Serang itu kan lebih rendah. Iya, lebih rendah. Apa kali dari Medan Aceh juga ngambilnya dari situ kali ya? Kalau dari yang Kan itu ada di Lok Semawe. ada, Bu, tapi kan ngambil Nopli. Lok Semawe ya? Iya, jadi bukan PL-nya di sana Indo gitu. ya, tetap di situ. Iya, biasanya Noplinya Soalnya dari di sana juga 45 katanya. harganya. Di Soalnya sana. Noplinya kan satu harganya Rp5. Oh. Jadi kan dibesarkan ke situ kan jualnya hampir sama kan gitu. Berdoa ya. Iya. Oh, nah ini kan langsung ke pembibitan Mm-mm. ini induknya ya. Dia sistem apa sih dia? Maksudnya, Bu? Ablasi apa? Iya, ablasi. Juga. Iya, ablasi juga. Induknya masih dari Induknya kan masih dari impor. Dari Iya. Amerika Selatan.
Nah makanya kasus COVID ini ada kaitannya dengan IMS, AHPND yang saat ini, karena saat COVID transport dari luar masuk ke Indonesia kan susah, pesawat stop, induk-induk dari Hawaii, Konabai, mungkin dari Benchmark atau apa itu ya, itu terhambat sehingga kata orang hatchery mungkin ini karena induknya sudah expired dipaksakan untuk mempunyai keturunan yang tidak kuat, akhirnya terjadilah di sini merebak. Ada IMS, Early Mortality Syndrome, AHPND, Acute Hepatopancreatic Necrosis Disease, yang saat ini lagi melanda Jogja dan sekitarnya, pantai selatan ini. Ya mudah-mudahan secepatnya ini hilang, mereda untuk lah, Pak, ya. mereda. Itu kemarin dari kita seminar di Yogyakarta, KKP turun ya, Pak Maskur, kemudian Bu Naim, kemudian Pak Pitoyo juga ikut turun di situ untuk memberikan pemaparan tentang pencegahan HPND. Dan kesimpulannya Pak, air perairan Purworejo Jogja masih bagus Pak ya? Insya Allah masih Insya Allah masih bagus, bagus. gitu. Iya. Indikasinya di benurnya Pak ya, berarti Pak ya? Pokoknya ada 3 hal. Yang Ada pertama 3 hal, memang ya, dari Pak. induk ya, kita harus betul-betul. Makanya dari itu kita harus minta hatchery yang mempunyai standar Jelas ya. yang jelas. Minta mungkin udah PCR dan sebagainya. Pokoknya tidak terkena penyakit HPND, MS dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua tetap dari faktor di dalam lingkungan kita sendiri. Kita harus betul-betul menerapkan biosecurity. Baik itu biosecurity mungkin kepiting masuk ke dalam tambaknya dengan pagar-pagar ini, burung dan sebagainya, maupun biosecurity orangnya yang masuk mesti cuci tangan dulu, gitu. Atau mesti didesinfektan seperti itu. Dan yang ketiga ya tetap bagaimanapun juga bagaimana kita tentang teknik budidayanya harus kita perhatikan, standar operasional yang tepat dan benar, begitu teorinya. Demikian sekilas tentang profil seorang pengusaha muda jebolan Pasar Minggu, Poltek AUP, Kevin Warisenta, Sarjana Sains Terapan Perikanan. Semoga menjadi inspirasi bagi kita semua. Dan pastikan like, comment, subscribe, dan kalau memang video ini bermanfaat silahkan di-share. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.